Pemirsa, jenazah penari Bali yang tertusuk keris saat menari rangdo di Aben hari ini. Sementara polisi menyelidiki peristiwa tersebut apakah ada kesengajaan atau tidak. Beberapa prosesi dilakukan keluarga besar Gedinanda 16 tahun yang tewas tertusuk keris saat mensolah atau menari rongda saat prosesi napak pertiwi. Setelah seluruh prosesi selesai dilakukan dengan berjalan kaki, iring-iringan yang membawa bade atau peti jenazah bergerak menuju setra desa adat Tuka yang berjarak hanya beberapa ratus meter dari rumah almarhum. Setelah didoakan, api mulai dinyalakan untuk prosesi ngaben almarhum. Semasa hidup, almarhum dikenal sebagai sosok berbakat dalam bidang kesenian, mulai dari menari, pewayangan hingga menjadi penabuh. Dari baru TK, karena saya sudah punya bakat seni yang luar biasa, itu merupakan kesan bagi saya sebagai pamannya, yang tidak mengetahui masalah kesenian, tapi kepada saya bisa memperlihatkan yang begitu. Itu yang pertama kesan. Yang kedua, Pemirsa, banjir akibat hujan deras dengan intensitas tinggi di Semarang sempat mengakibatkan banjir setinggi 1,5 meter. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengecek rumah pompa di daerah Kota Lama Semarang. Selamat siang, Komandan. Kita laporkan, saya Adi, Babin Kamtimas Kelurahan Wonosari, Polsek Ngalian. Kita berada di RT 11 RW 2 di rumah Pak Ketua RT. Kondisi air masih menggenang kisaran 1,5 meter. Ini kita mau mendatangi rumah warga yang di sebelah rumah Pak RT. Untuk sampai saat ini situasi masih hujan. Banjir di Semarang sempat mencapai ketinggian 150 cm di daerah Kecamatan Ngalian. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak hari Jumat lalu. Hujan sempat berhenti pada Sabtu siang hingga sore, namun belum surut hujan sudah kembali mengguyur kota Semarang hingga Minggu pagi. Banjir menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Warga terpaksa mengangkut sepeda motor mereka yang tidak bisa menembus banjir dengan diangkut becak. Hari ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meninjau sejumlah titik banjir di kota Semarang. Gubernur menyidak rumah pompa Berok di kawasan Kota Lama. Dari hasil sidak, Ganjar menemukan hanya 1 dari 3 pompa yang dioperasikan karena alasan administratif. Sekarang darurat, nanti yang menghalangi siapa, saya yang kerja. Jadi mama, Pak ini belum saya serahkan, sekarang serahkan sementara, hidupin tak, kalau enggak uji coba, pokoknya jenengnya warna-warna. Ini pokoknya ikut durep. Kalau enggak nanti genangan malah punya uang, kasihan Pak Wali juga kasihan kan. Ganjar menegaskan administratif tidak bisa menjadi alasan jika dalam kondisi darurat. Semua pompa harus difungsikan secara optimal, terlebih banjir merendam 27 ruas jalan dengan ketinggian bervariasi, antara 20 cm hingga 1,5 meter. Dari Semarang, Jawa Tengah, Muhammad Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Satu harimau yang lepas dari kebun binatang di Singkawang, Kalimantan Barat kembali ditangkap. Sementara 1 harimau lainnya terpaksa ditembak mati karena tembakan bius tidak berpengaruh. Inilah salah satu harimau bernama Tora setelah dilumpuhkan dengan senapan bius. Butuh waktu 2 jam agar Tora tak sadarkan diri agar bius bekerja dan melumpuhkan harimau. Tora berhasil ditemukan tak jauh dari kandang. Hal ini karena tim gabungan menyediakan umpan serta memanggil penjaga harimau agar Tora mendekati kandang. Sebelumnya harimau bernama LK terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan pada Sabtu pagi karena tembakan bius tidak berpengaruh pada harimau. Alhamdulillah setelah kurang lebih 24 jam proses pencarian 2 ekor harimau yang kemarin sempat lepas dari kandangnya, tadi sore sekitar pukul 18 untuk harimau yang kedua atas nama Tora sudah berhasil kami temukan dan kami amankan dengan cara membius. Sebelumnya 2 harimau dari kebun binatang Shinkazu lepas. Pengelola kebun binatang Shinkazu menyebutkan harimau lepas karena kandang harimau jebol akibat longsor.
Salah seorang pekerja bernama Heri Dermawan tewas diterkam. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku UMKM di Manado, Sulawesi Utara merasakan dampak banjir yang melanda beberapa waktu lalu. Tidak hanya rumah yang rusak, tempat usaha untuk mencari nafkah terpaksa ditutup sementara. Dampak banjir yang melanda kota Manado juga dialami para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tempat usaha mereka rusak diterjang banjir. Akibatnya, untuk sementara mereka terpaksa tutup dan tidak dapat mencari nafkah. Membantu meringankan beban para pelaku UMKM ini, Partai Perindo memberikan paket bantuan untuk 20 pelaku UMKM yang berjualan di Taman Berkat, Kota Manado. Sudah meringankan beban kami, walaupun memang secara itu kami tidak semua yang dapat, tapi kami bersyukur. Ada lebih dari 20 UMKM yang kami bantu karena usaha mereka itu terendam banjir, dan sebagai kepedulian dari Partai Perindo kami membantu mereka. Membantu UMKM telah menjadi komitmen Partai Perindo, apalagi para pelaku sektor ini sedang dilanda musibah. Bantuan diharapkan dapat memberi semangat agar dapat melalui musibah dengan sabar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ini sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetap bersama kami. Lihat, Mah, mobil kakek itu.